Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meris Aulia dengan NIM 2024-08-1036. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester dari mata kuliah konsep dan perancangan basis data. Pada laporan kali ini, terdapat rancangan database kami dalam bentuk ORM, kelas diagram, dan juga spesifikasi database. Masuk. Oke, jadi di sini ada analisis proses bisnis. Yang pertama ada proses kelola distributor, lalu yang kedua ada proses kelola pesanan, yang ketiga ada proses kelola pengiriman, lalu ada proses laporan penjualan, dan yang kelima ada proses kelola data master. Oke, lanjut. Yang kedua ada use case diagram. Jadi use case diagram kami seperti ini. Di sini ada aktornya sales, di sini dia bisa mengelola distributor, lalu pesanan, mengelola pesanan, mengelola pengiriman produk, lalu juga ada laporan penjualan dan juga kelola data master. Nah, dilanjut dengan spesifikasi use case. Untuk use case yang pertama ada kelola distributor. Di sini triggernya sales perlu menambah, mengubah, atau menghapus data distributor atau pelanggan. Lalu untuk preconditionnya, sales sudah login ke sistem dan sales memiliki hak akses untuk mengelola data distributor. Lalu untuk post conditionnya, di sini data distributor atau pelanggan berhasil disimpan, diubah atau dihapus dalam sistem. Nah, di sini terdapat sukses skenario-nya dari aktor dan sistem, kurang lebih seperti ini, dan juga ada alternatif flows-nya. Untuk use case kedua ada kelola pesanan. Di sini aktornya masih sales. Di sini triggernya sales perlu mencatat pesanan baru dari pelanggan atau melihat status pesanan. Lalu preconditionnya sales sudah login ke sistem, data distributor atau pelanggan sudah tersedia dan juga data produk sudah tersedia. Untuk post conditionnya di sini pesanan baru berhasil dicatat dalam sistem dan detail pesanan tersimpan dan histori pesanan tercatat. Nah, berikut untuk sukses skenario-nya dari aktor dan sistem. Begitu pula juga di sini ada alternatif flows. Dilanjut use case ketiga, kelola pengiriman produk. Aktor masih sama. Di sini triggernya pesanan siap untuk dikirim atau perlu update status pengiriman. Lalu untuk preconditionnya, sales sudah login ke sistem, pesanan sudah dibuat dan produk siap dikirim, barang jadi tersedia di gudang. Untuk post conditionnya, pengiriman berhasil dicatat, status pengiriman terupdate, dan histori pengiriman tersimpan, dan di sini juga ada sukses skenario-nya, dan juga alternative flows. Yang keempat adalah laporan penjualan. Di sini triggernya, sales perlu melihat laporan penjualan untuk analisis bisnis. Lalu untuk preconditionnya, sales sudah login ke sistem, data pesanan dan pengiriman tersedia, histori penjualan tercatat dalam sistem. Untuk post conditionnya, laporan penjualan berhasil ditampilkan sesuai filter yang dipilih. Ini juga ada sukses skenario dan alternatif flows-nya. Yang terakhir ada kelola data master. Di sini triggernya, sales perlu mengelola data master user atau data master produk. Untuk preconditionnya, sales sudah login ke sistem, sales memiliki hak akses untuk mengelola data master. Dan untuk post conditionnya, data master user atau produk berhasil ditambah, diubah, atau dihapus. Di sini juga ada sukses skenario dan alternatif loss-nya. Oke, di sini kita masuk ke ORM atau Object Role Model. Di sini kami juga sudah menyediakan linknya. Nah, untuk gambar yang lebih jelas, kita akan melihat ya gambar langsung. Oke. Oke, jadi dalam desain ini objek dibedakan melalui dua tipe utama yang dimana untuk menjaga integritas data. Yang pertama itu ada entity types atau entitas. Di sini kita lihat ada user, lalu ada pengiriman, ada distributor, ada pesanan dan juga detail pesanan dan terakhir ada produk. Nah, lalu yang kedua itu ada value atau atributnya. Jadi ini misalkan username, nama, email, password, role.
Itu adalah atribut dari entitas user. Ini juga nomor surat jalan, tanggal kirim merupakan atribut dari pengiriman dan begitu juga dengan yang lainnya. Oke, jadi sini saya akan membahas tentang hubungan antara user dan juga distributor. Nah, bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan relasi kepemilikan dan pengelolaan antara pengguna sistem dengan distributor. Jadi di sini relasinya user mengelola distributor dan distributor dikelola oleh user. Lalu di sini ada distributor dan juga pengiriman. Bagian ini mengatur relasi kepemilikan proses pengiriman oleh distributor itu sendiri. Di sini relasinya pengiriman milik distributor dan distributor memiliki pengiriman. Lalu hubungan distributor dan pesanan seperti ini. Untuk bagian ini berfungsi untuk mengatur siapa yang memproses dan memiliki data pesanan dalam sistem. Di sini relasinya distributor memesan pesanan dan pesanan dipesan dalam distributor. Distributor memesan pesanan, pesanan dipesan oleh distributor. Lalu ada hubungan user dan pengiriman di sini. Untuk bagian ini berfungsi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengirim dan mencatat proses pengiriman. Di sini relasinya user mengelola pengiriman dan juga pengiriman dikelola oleh user. Lalu selanjutnya ada pengiriman ke pesanan. Di sini bagian ini untuk mengatur keterkaitan antara proses pengiriman dan juga pesanan yang harus dikirim. Di sini pengiriman mengirim pesanan dan pesanan dikirim melalui pengiriman. Selanjutnya ada hubungan antara pesanan dan detail pesanan. Nah, untuk bagian ini itu untuk mengatur rincian item-item yang ada dalam setiap pesanan. Jadi di sini pesanan memiliki detail pesanan dan detail pesanan merupakan bagian dari pesanan. Selanjutnya ada detail pesanan dan juga produk. Yes. Nah, untuk bagian ini berfungsi untuk menghubungkan rincian pesanan dengan produk yang dipesan. Nah, relasinya itu detail pesanan memuat produk dan produk itu terdapat dalam detail pesanan. Dan yang terakhir ada user ke produk. Nah, di sini bagian ini untuk mengatur siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola katalog produk-produk. Jadi di sini relasinya user mengelola produk dan produk dikelola oleh user. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini juga sudah ada penjelasan-penjelasan dari ORM itu sendiri. Oke, jadi selanjutnya di sini ada class diagram. Nah, class diagram ini menggambarkan struktur kelas dalam sistem dan hubungan antar kelas. Diagram ini menunjukkan atribut yang dimiliki oleh masing-masing kelas serta hubungan antar kelas dalam sistem sales routing. Jadi di sini ada user, ada produk, ada distributor, ada pesanan, ada detail pesanan, dan juga ada pengiriman. Oke, yang pertama itu ada user. Di sini aku akan menjelaskan untuk relasinya. Yang pertama, di sini satu user bisa mengelola banyak produk. Lalu satu user bisa mengelola banyak distributor, satu user bisa mengelola banyak pengiriman nih di sini. Lalu selanjutnya ada distributor, di sini ada atribut-atributnya. Nah, untuk relasinya di sini ada many to one, jadi banyak distributor dikelola oleh satu user. Terus selanjutnya ada satu distributor dapat memiliki banyak pesanan. Di sini one to many. Lalu di sini untuk ke pengiriman juga one to many. Jadi uh, satu dis- satu distributor dapat memiliki banyak pengiriman. Nah, selanjutnya itu ada produk. Nah, untuk produk banyak produk dikelola oleh satu user
Dan suatu produk dapat muncul di banyak detail pesanan. Jadi di sini relasi one to many ke user many to one. Selanjutnya ada detail pesanan. Sorry, ada pesanan. Di sini ada atribut-atributnya. Nah, untuk pesanan, banyak pesanan dibuat oleh satu distributor. Ini ke atas many to one. Lalu juga banyak pesanan diproses oleh satu user. Ke atas ini. Lalu suatu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Di sini one to many. Lalu juga untuk pengirimannya many to one. Jadi banyak pesanan dapat dikirim melalui satu pengiriman. Selanjutnya di sini ada detail pesanan. Untuk atributnya banyak detail pesanan merujuk pada satu pesanan saja. Lalu banyak detail pesanan merujuk pada satu produk. Ini ke atas. Selanjutnya ada pengiriman. Untuk pengiriman di sini banyak pengiriman milik satu distributor. Jadi ke atas ini many to one. Banyak pengiriman dikelola satu user. Jadi many to one juga ke atas. Ke sini. Lalu satu pengiriman hanya untuk satu pesanan. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada penjelasan-penjelasan lebih detailnya terkait uh, kelas diagram kita. Oke, masuk ke spesifikasi database. Nah, di sini adalah struktur atau spesifikasi database kita. Ada database user, distributor, pengiriman, pesanan, produk, dan juga detail pesanan. Nah, untuk struktur dan atributnya, di sini ada user, ada atributnya, ada ID, dan lain-lain. Ini ada produk, atributnya juga seperti ini. Untuk pesanan, atributnya seperti ini. Lalu untuk pengiriman seperti ini. Di sini juga distributor, ada detail pesanan juga. Oke, selanjutnya di sini ada contoh data atau dummy data. Kita ini agak kurang jelas. Kita udah masukin dummy datanya dari user, lalu ada produk, lalu ada pesanan, ada pengiriman, distributor, detail pesanan. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan aplikasi dari sistem penjualan roti. Yang pertama di sini ada bagian dashboard, lalu di sini ada grafik penjualan, lalu di sini ada tampilan order terbaru. Di sebelah kanan sini ada quick start-nya, lalu sebelah kiri sini ada menu-menunya. Yang pertama kita masuk ke order. Sini detailnya kita coba untuk tambahkan order. Pilih distributornya, produknya apa. Nah, di sini dia akan bertambah. Kita bisa lihat detailnya, edit, kita bisa ngedit dan bisa hapus dan juga bisa menampilkan invoice-nya. Lalu selanjutnya di sini ada distributor. Nah, berikut ada detail-detailnya. Ini kita coba tambahkan distributor. Kesimpan, dia akan masuk ke sini, bisa kita edit dan hapus. Lalu selanjutnya ada pengiriman. Ini detailnya seperti ini, kita coba tambahkan. Nah, dia akan masuk ke sini, kita bisa edit dan hapus. Detail-detail seperti ini. Lalu di sini ada laporan. Di sini ada filter bulan dan tahun. Kita bisa pilih kita mau melihat laporan dari bulan apa dan tahun apa. Lalu sini kita bisa mengekspor laporan ini menjadi Excel. Sini ada detailnya, total-totalnya. Lalu ada grafik penjualannya. Lalu sini ada juga top distributor penjualan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.